Daigo telah dibawa ke sebuah ruangan di mana semua keluarga Goto telah berkumpul di sana. Daigo berkata seolah dia telah tahu semua tentang rahasia keluarga Goto. Bahwa mereka telah mengurung anak-anak yang akan dipersembahkan di acara festival itu. Ini membuat semua keluarga Goto marah dengan apa yang telah diketahui olehnya, walaupun begitu mereka tetap menyangkalnya. Seseorang di antara mereka tidak bisa menahan emosi, mengambil celurit yang akan menebasnya. Namun Daigo yang telah terpental di lantai, sebelumnya telah mengulur waktu untuk melepas ikatan tali itu dengan kepingan semen tajam yang berada di dekatnya. Itu membuat Daigo bisa membalikkan serangan itu hingga orang itu menjadi sanderanya. Ketika ketegangan itu terjadi, ayah Keisuke datang bersama kepala polisi itu. Itu karena ada laporan bahwa bawahannya telah menyusup tanpa izin ke kediaman keluarga Goto. Daigo ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi, namun kepala polisi itu tidak memberinya kesempatan. Terhadap yang dilakukan atasannya itu, Daigo sangat kecewa bahkan curiga bahwa dia bersekongkol dengan mereka. Namun prasangka Daigo seperti terbantahkan ketika dia diajak ke sebuah tim di kepolisian yang khusus menyelidiki kasus kematian Kano. Daigo mengungkapkan apa yang telah dia dapat dari penyelidikannya, tentang kanibalisme sampai anak-anak yang jadi korban persembahan. Sedangkan dari penyelidikan mereka, mendapati silsilah keluarga Goto di mana nenek Jin Goto punya anak perempuan, sedangkan ayah Keisuke merupakan menantunya. Dia adalah Ai Goto yang telah lama dikabarkan menghilang. Ini berarti dialah yang menyelamatkan si muka yang termakan itu. Sementara itu, Iwao yang telah terpancing dengan jebakan perkataannya Daigo bahwa ada yang berkhianat di keluarga Goto, membuatnya mencari seseorang itu. Sedangkan Yosuke tidak tega melihat anak itu dan berniat untuk melarikan diri bersama anak itu. Namun Iwao telah datang menghampiri menuduhnya yang telah berkhianat. Yosuke menyangkalnya tetapi dia tetap dikurung sampai dia bisa membuktikan perkataannya. Ternyata di balik dedaunan itu sudah ada Utada yang mengintai Iwao untuk mencari tahu tempat anak-anak itu dikurung. Ini sejalan dengan rencana Daigo sebelumnya bahwa Iwao yang telah terpancing ucapannya itu akan ke tempat anak-anak itu dikurung menuduh orang yang berjaga di sana. Segera Utada memberikan lokasi itu pada Daigo sedangkan ia mendapat bahan untuk artikelnya. Mengetahui lokasi yang diberikan Utada, membuat Daigo tidak sabar ingin menuju ke tempat itu. Tetapi kepala polisi melarangnya untuk bertindak sendirian. Harus ada pasukan bersenjata yang dikerahkan untuk menghadapi keluarga Goto yang memiliki senapan. Dan untuk mendapatkan izin itu maka harus ada bukti yang cukup. Membuat Daigo menelpon si muka termakan agar ia bersaksi tentang dirinya untuk menjadi bukti kejahatan mereka. Daigo juga memberitahunya bahwa yang dianggap ibu kandungnya adalah Ai Goto yang seharusnya menjadi kepala keluarga Goto selanjutnya. Sesuatu yang baru ia ketahui tentang ibunya itu. Ia mengakui bahwa sebenarnya ibunya masih hidup. Bagaimanapun juga ibunya yang telah merawat dan membesarkannya. Oleh karena itu ia harus meminta izin kepada ibunya, selanjutnya ibunya terperangah mendengar anak yang dibesarkannya memanggil nama aslinya. Si muka termakan itu memintanya untuk mengungkap kejahatan keluarga Goto untuk menyelamatkan anak-anak lainnya. Tetapi ini terlalu sulit baginya. Mungkinkah untuk melindungi anak kandungnya, tetapi Ai malah menganggap bahwa anaknya lah yang selama ini melindunginya. Ketika itu hubungan Keisuke tidak begitu baik kepada ibu kandungnya. Ai terkadang marah dengan sikap Keisuke yang acuh tak acuh padanya. Di saat upacara persembahan tahunan itu, Ai tidak tega melihat anak itu dimakan. Mengambil obor dan membakar kepala si pria kanibal. Ia mengambil anak itu dan melarikan diri. Namun ia masih bisa digapai oleh mereka. Jin Goto tidak segan akan membunuh anaknya yang berkhianat. Sebelum itu terjadi, Keisuke mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika nenek Jin melakukannya. Keisuke mengusulkan untuk melepaskan ibunya. Keisuke berjanji jika ibunya mengungkap rahasia keluarga Goto maka ia akan membunuh dirinya sendiri. Ini yang membuat Ai tidak bisa mengungkapkan karena untuk melindungi anaknya yang selama ini telah melindungi dirinya. Telepon dari Daigo tidak diangkat yang berarti tidak ada bukti yang kuat dan pasukan bersenjata tidak bisa dikerahkan. Sementara itu Iwao tetap saja mencari siapa yang telah berkhianat di keluarga Goto. Bahkan sampai bertengkar dengan Keisuke karena Iwao menuduh ibunya yang telah mengungkapnya. Di sisi lain, seorang wanita hamil yang menjadi tim pengungkapan kasus kematian Kano akan menjemput Yuki. Seseorang yang tidak dikenalnya mengaku bahwa dialah yang ditugaskan bersama dengannya untuk menjemput Yuki. Di malam sebelum persembahan, Keisuke diajak bertemu oleh Kamiyama di sungai tempat mereka dulu sering bermain. Kamiyama ingin menghentikan semua tradisi leluhur mereka. Menurutnya dua keluarga yang berkuasa di desa Kuge adalah Goto dan keluarganya sebagai kepala kuil. Nenek Jin telah meninggal, kini Keisuke yang memegang kendali sedangkan kakeknya sedang sekarat yang berarti digantikan olehnya. Ini berarti merekalah yang berkuasa yang bisa menghentikan itu semua. Namun Keisuke menolaknya. Ini membuat Kamiyama menodongkan senapan pada Keisuke yang tidak peduli pada anak-anak malang itu. Tentunya Kamiyama tidak berani melakukan itu sedangkan Keisuke tetap pada pendiriannya. Bayang-bayang ibunya ada di benak Keisuke yang mungkin untuk melindungi ibunya. Berlanjut Keisuke menghampiri Yosuke untuk mengeluarkan mereka yang ada di sana. Dua orang dari kepolisian itu telah datang untuk menjemput Yuki dan Mas Hiro. Namun pria itu mengaku adalah keluarga Goto sembari mengeluarkan pistolnya. Suara tembakan hingga percikan darah terjadi di kamar hotel itu. Daigo tidak punya pilihan lagi, sebelum festival itu ia harus menyelamatkan anak-anak itu walaupun tanpa seizin kepala polisi. Ia datang seorang diri ke gua tempat anak-anak itu dikurung. Namun Daigo hanya menemukan kurungan tali besi yang kosong, tidak ada anak-anak itu. Pria kanibal kini telah ada di belakangnya untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Kini, matanya samar-samar melihat ritual persembahan yang tengah berlangsung. Itu adalah Keisuke yang berlumur darah yang mengakui di hadapan Daigo bahwa mereka adalah kanibal.
Anak itu benar-benar akan dimakan oleh pria kanibal itu. Cerita berakhir.